Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hana Nulandari dengan NPM 2017051079, Program Studi S1 Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas MIPA. Di sini saya akan membahas mengenai materi Finite State Machine. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian, 2 diagram, 3 tupel, 4 jenis-jenis FSM, yang kelima metode utama dari FSM, yang keenam kelebihan dan kekurangan, 7 teknik pemodelan, dan kedelapan bentuk implementasi dari Finite Machine. Yang pertama pengertian. Finite State Machine adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut: state, event, dan action. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat lunak atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks, menurut Setiawan tahun 2006. Yang kedua, FSM diagram. Ada dua, yaitu lingkaran yang menyatakan state, atau yang kedua, anak panah. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran diberi lebar sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, atau yang kedua, lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Contohnya ada pada gambar di atas. Diagram ini memperlihatkan FSM dengan dua buah state, yaitu S0 dan S1, dan dua buah inputan E1 dan E2, serta dua buah aksi A1 dan A2. Output yang berbeda terlihat pada gambar. Ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event 2. Sedangkan jika terjadi event 1 atau keadaan 1, maka action 1 akan dieksekusi, kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Yang ketiga, 5 tupel dalam FSM. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tupel atau sebagai berikut. Q sama dengan himpunan state atau kedudukan, sigma, himpunan simbol input atau masukan. Ada fungsi transisi, state awal kedudukan atau awal initial state, dan himpunan state akhir. Jenis-jenis finite state machine. FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem, menurut Zen tahun 2008. Sedangkan FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan output yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Yang kelima, metode utama dalam FSM ada dua, yaitu More State Machine. Adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Keluaran pada More Machine diasosiasikan sebagai state menurut Haryanto tahun 2004. Dan pada penelitian ini, penulis menggunakan More Machine. Yang kedua, Merlin State Machine. Berbeda dengan More Machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Menurut Brownlee tahun 2010, keluaran pada Merlin Machine diasosiasikan sebagai transisi. Menurut Haryanto tahun 2004. Pembahasan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan FSM. Pertama, kelebihannya. 1. Sederhana, sehingga mudah diimplementasikan. 2. Bisa diprediksi responnya. 3. Komputasinya ringan. 4. Relatif fleksibel. 5.
merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. 6. Mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kekurangannya, 1. Karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. 2. Implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. 3. Sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. 4. Kondisi untuk transisi state adalah tetap. Yang 7, teknik pemodelan FSM. Ada 4. Yang pertama, diagram transisi state juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram. Yang kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Yang ketiga, diagram grafik state. Yang keempat, analisa hierarki perintah. Yang kedelapan, bentuk implementasi FSM ada 3, yaitu yang pertama, naive approach, menggunakan conditional statement if else atau switch case tanpa memecah objek menjadi objek 2 kali yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan. Tapi, kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan, karena akan membentuk spaghetti kode dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Yang kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition log di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Yang ketiga, embed rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun, dengan efek samping agak sulit untuk di-maintain karena aturan 2 kali transisi diletakkan di state sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state 2 kali yang terkait. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.